Hai guys, balik lagi sama aku di sini. Fans penyihir Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Itadori yang mendapatkan putusan bersalah dari hakim dalam sidang keduanya, karena dia mengaku kalau telah melakukan pembunuhan massal dalam insiden di Shibuya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 166 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link gambar di menit akhir video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga 166 ini, pertempuran Yuji melawan Higuruma mencapai akhir, dan secara mengejutkan, pengacara itu malah membatalkan teknik kutukannya. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-166 kali ini adalah Koloni Tokyo 1, bagian ke-6. Pada awal scene, kita diperlihatkan cerita singkat dari masa lalu Higuruma. Dulu saat dia masih menjadi mahasiswa hukum, Higuruma dihampiri oleh salah satu rekan seniornya yang bernama Yoshizawa. Rekannya tersebut kagum dengan draft yang Higuruma miliki, karena mereka akan bisa langsung memakainya untuk membuat keputusan. Seingat rekannya itu, Higuruma berniat untuk menjadi seorang pengacara atau jaksa. Tapi Yoshizawa menawarinya untuk mencoba menjadi hakim saja. Kita kembali ke pertempuran inti. Hakim Domain Expansion memutuskan jika Yuji telah bersalah dan menjatuhi hukuman penyitaan serta hukuman mati. Higuruma yang memegang palu hakimnya itu merubahnya menjadi sebuah pedang cahaya bernama Executioner Sword. Hukuman terberat yang bisa diberikan hakim adalah hukuman mati, ditambah dengan penyitaan. Saat penyitaan menghilangkan teknik kutukan musuh, dalam kasus Itadori diganti menjadi energi kutukan. Higuruma juga diberikan Execution Sword. Jika seseorang sudah terkena tabasan pedang cahaya itu, tanpa terkecuali, mereka semua pasti akan mati. Bagi Higuruma, berempati dengan hati seseorang, itu artinya dia telah memahami kekurangan orang tersebut, kekurangan sang korban dan kekurangan sang pelaku. Hari demi hari dia rasakan Higuruma sudah muak dan letih akan semua itu. Menurutnya ini begitu menjijikan. Dia jadi berpikir begitu tiap kali dia mendekati seseorang, tidak terkecuali pemuda yang ada di hadapannya ini. Sambil emosi, Higuruma berkata jika semua orang cacat dan menjijikan, mau seberapa suci Itadori menganggap jiwanya itu, dia hanya akan menemukan itu saja. Kegelapan yang ada di depan mata Itadori itu hanyalah kegelapan belaka. Bahkan jika dia menyalakan api sekalipun, kegelapan yang luas akan segera menutupinya lagi. Lalu ketika pengacara itu mencoba maju untuk melancarkan tebasannya, tiba-tiba dari depan, Yuji melemparkan beberapa kursi untuk mengacau penglihatan dari Higuruma. Kejadian itu membuat pandangan dari pengacara tersebut jadi terbatas. Kemudian Itadori juga melemparkan bajunya sebagai pengalihan. Kejadian itu membuat Higuruma jadi lengah. Benar saja, Yuji pun muncul dari belakang dan bersiap untuk melancarkan pukulannya. Ketika pengacara itu menoleh, dia kembali melemparkan sebuah kain untuk menutupi pandangan lawannya tersebut dan kemudian melancarkan tendangan dari bawah. Tapi dengan sigap, Higuruma segera melompat untuk menghindar. Yuji sendiri mencoba untuk melancarkan pukulannya, sedangkan pengacara tersebut juga bersiap untuk mendarahkan tebasannya. Sesaat dia jadi teringat akan masa lalunya. Waktu itu, Higuruma menolak tawaran yang rekannya Yoshizawa berikan. Menurutnya, semua orang itu cacat dan menjijikan, dan dia sendiri juga tidak tertarik pada promosi. Maka dari itu, Higuruma merasa kalau dia tidak cocok dengan profesi hakim tersebut. Hingga saat itu, Higuruma percaya dengan ketidakmurnian yang tak ada dalam organisme lain ini adalah hal yang harus dihargai. Namun kenapa Itadori Yuji berbeda? Kenapa dia malah mengakui kejahatannya itu? Sebenarnya, bukti yang diberikan oleh hakim diketahui olehnya juga sebelum Higuruma membukanya. Isi dari bukti yang diberikan sebelumnya adalah soal iblis yang berada di dalam diri penyihir tersebut, yaitu Sukuna. Higuruma menyadari jika Itadori tidak membunuh orang-orang itu. Tapi kenapa dia mengatakan itu semua? Lalu secara mengejutkan, pedang cahaya yang pengacara itu bawa tiba-tiba menghilang, dan Yuji berhasil mendarahkan pukulannya dengan sangat telak, sehingga membuat Higuruma terhempas menabrak beberapa kursi di belakangnya.
Itadori yang melihat aksi barusan bertanya dengan apa yang terjadi. Higuruma memberitahu soal kode hukum artikel 39 seksi 1. Jika seseorang yang tidak memiliki kapasitas atau kendali kognitif yang cukup, mereka akan dianggap non-kosmetis. Dan di saat di Shibuya, tubuh Itadori sendiri telah diambil alih oleh Sukuna. Itu artinya Yuji tidak punya kendali akan tindakannya sendiri. Ditambah lagi, dia juga tidak secara sukarela memberikan kendali pada tubuh pemuda tersebut, yang artinya Itadori tidak bersalah, karena itu bukan salahnya pula. Yuji yang mendengar ungkapan tersebut jadi bingung. Dari mana Higuruma bisa tahu soal Sukuna? Dia menolak ungkapan barusan karena menurutnya ini adalah salahnya sendiri, dan itu karena dia masih lemah. Itadori kembali bertanya, kenapa pengacara tersebut sampai membatalkan teknik kutukannya? Higuruma menjawab jika dia akan kembali ke dasarnya lagi. Menurutnya, orang yang selemah pemuda itu mungkin masih ada di luar sana. Sambil bangun dan menata kursi, pengacara itu meminta Yuji untuk memakai bajunya juga. Dia mengajak Itadori untuk duduk bersama, karena setelah ini dia akan memberikan 100 poin miliknya itu kepada Yuji. Kemudian mereka berdua pun duduk dengan posisi saling berhadapan. Higuruma bertanya, apakah pemuda itu pernah membunuh seseorang karena keinginannya sendiri? Sambil memandang ke bawah, Yuji mengaku jika dia pernah melakukan hal itu. Higuruma merasa jika itu pasti terasa sangat buruk. Dia pun jadi teringat akan masa lalunya yang dulu pernah membunuh 2 orang. Kelemahan itulah cahaya yang menerangi dalam kegelapan. Kira-kira rencana apa yang akan Higuruma lakukan setelah ini? Benarkah dia akan memberikan 100 poinnya itu secara cuma-cuma? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 166 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 166 yang intinya memperlihatkan pertempuran Itadori dan Higuruma yang berakhir seusai pengacara tersebut membatalkan teknik kutukannya. Di luar dugaan, Higuruma memutuskan kalau dia akan memberikan 100 poinnya itu kepada Yuji. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.